Perkenalkan, nama saya Davaren Ardana dan saya mencalonkan diri sebagai Ketua PPI Belfast untuk tahun 2020-2021. Saya adalah mahasiswa Queen's University Belfast, program studi Electrical and Electronics Engineering, angkatan 2019. Dan saya sekarang sedang menjalani tahun kedua. Sedikit background tentang saya adalah salah satu Tanoto Scholars, penerima beasiswa Tanoto Foundation untuk berkuliah di UK. Di mana ketika saya tergabung menjadi Tanoto Foundation, saya dihadapkan dengan banyaknya program-program leadership. Salah satu diantaranya adalah teladan program. Di situ saya belajar berorganisasi, berkolaborasi, komunikasi, dan yang terutama continuous improvement, yaitu perbaikan secara terus-menerus di tingkat pribadi dan juga di tingkat organisasi. Dan saya harap jika saya terpilih menjadi ketua, saya bisa memberikan ini, apa yang saya pelajari, kepada PPI, dan bisa membuat PPI lebih bagus lagi. Saya memiliki visi untuk menjadikan PPI sebagai society yang dapat menyalurkan bakat, menjadi branding, dan juga tempat berbagi ilmu bagi mahasiswa Indonesia di Belfast dengan mengedepankan rasa kekeluargaan. Untuk mencapai visi tersebut, saya memiliki 4 misi: channelize, inclusive, branding, dan synergize. Channelize memiliki arti PPI bisa menjadi wadah penyaluran untuk bakat dan pengetahuan anggota-anggotanya. Inclusive, PPI sebagai sarana untuk mempersatukan mahasiswa Indonesia di Belfast, mempererat rasa kekeluargaan di antara kita dan rasa kebersamaan. Yang ketiga, branding. PPI dapat menjadi sarana untuk memfasilitasi pengenalan karakteristik dan kebudayaan orang Indonesia ke masyarakat dunia lainnya. Synergize, PPI dapat menjadi tempat di mana anggota-anggotanya bisa belajar bagaimana caranya berkolaborasi, berorganisasi, dan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Untuk program kerja saya sudah bagi sesuai dengan misi-misi saya. Untuk channelize, saya ingin menjadikan PPI sebagai media untuk bebas berekspresi. Setiap anggota berhak untuk menyalurkan bakatnya dalam bentuk apapun, mau itu musik, mau itu tarian, kebudayaan, nyanyi, puisi, karya tulis, apapun itu disalurkan lewat PPI, media sosial, YouTube, Instagram. Yang kedua adalah PPI bisa menjadi media untuk mempromosikan karya anak bangsa. Seperti yang kita tahu di sini banyak sekali mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang berprestasi, S1, S2, S3, S3 juga sedang melakukan research, dan mereka bisa mempromosikan research-nya mereka itu lewat PPI. Untuk misi saya yang channelize, saya memiliki 4 program yang spesifik. Yang pertama ada Passion Talk, yang kedua ada Belfast Sightseeing, yang ketiga ada Life of a Uni Student, yang keempat adalah Webinars on Skills and Experience. Saya yakin bahwa mahasiswa Indonesia di Belfast semuanya adalah orang-orang yang passionate akan jurusan yang ia pilih. Oleh karena itu, saya membentuk program di mana mahasiswa Indonesia dapat bercerita tentang program studi yang dia pelajarin. Apa sih hal-hal yang menarik tentang yang dia pelajarin, kenapa dia mengambil hal tersebut, seperti bentuk interview yang informal dan interaktif yang singkat. Itu kita post di Instagram, dan yang kita jelaskan itu menggunakan bahasa yang non-technical, orang awam juga bisa mengerti, sehingga bisa mencakup audiens yang lebih luas. Nah, selanjutnya Belfast Sightseeing. Kita tahu banyak spot-spot menarik di Belfast ini yang tentunya orang akan ingin tahu. Saya membuat program di mana kita berjalan-jalan ke tempat-tempat yang unik di Belfast, jelasin itu apa, sejarahnya apa yang hal menarik. Lalu kita post di Instagram, di mana orang lain bisa lihat. Selanjutnya adalah Life of a Uni Student. Sebagai mahasiswa yang berkuliah di luar negeri, pasti kita punya hal-hal yang unik atau berbeda dari mahasiswa lainnya. Seperti contohnya bagaimana kita mengelola uang, bagaimana kita tips stress management, bagaimana sih cara have fun di Belfast, dan hal-hal lainnya. Saya ingin itu dirangkum menjadi satu program. Kita rekam ya, itu seperti interview atau vlog yang informal. Setelah itu kita post di Instagram. Dengan cara itu, audiens juga tahu apa saja sih yang kita alamin selama kita berkuliah di UK. Nah, program saya yang terakhir untuk channelize adalah Webinars on Skills and Experience. Banyak mahasiswa Indonesia di Belfast yang berpengalaman dan memiliki skill di bidang tertentu yang mereka bisa share. Nah, saya sudah kelompokkan menjadi 4 yang spesifik. Nanti yang pertama adalah Public Speaking Training, Writing Skill Training, cara mendapatkan beasiswa, If I Was Your Age. If I Was Your Age ini adalah menceritakan pengalaman, mau itu karir, pendidikan, atau pengalaman hidup yang mahasiswa-mahasiswa lain bisa pelajari dari situ. Lanjut ke misi saya yang selanjutnya, yaitu inklusif. Saya sebutkan yang utama saja. Yang pertama adalah transfer ilmu. Nah, saya ingin PPI bisa tempat kita bertanya dan saling membantu tentang masalah akademis. Saya ingin membentuk
grup WA yang khusus buat saling bertanya. Selanjutnya adalah welcoming webinars. What you need to know. Program khusus buat mahasiswa-mahasiswa baru ya, yang ingin settle di Belfast. Nah, kita briefing nih, apa aja sih yang dibutuhin, bagaimana tinggal di Belfast, di mana saja tempat-tempat yang krusial seperti kampus, supermarket, dan hal-hal lainnya yang esensial. Kita kasih tips and trick, gimana sih cara mengelola uang, gimana sih cara mengelola waktu, hal-hal yang penting. Jadi mereka merasa di welcome. Selanjutnya ada game night. Isinya adalah permainan. Kita berkumpul, semua anggota PPI boleh ikut untuk main games yang berfokus pada team building. Di sini kita bisa melatih kebersamaan, membangun rasa kekeluargaan, dan ini bakal seru gitu, memorable buat kita semua. Selanjutnya ada yang saya bilang M&M Night. Singkatan dari Musical and Movies Night. Di sini terdiri dari 2 sesi, yaitu yang pertama nyanyi-nyanyi, performance. Mau itu instrumen, musikalisasi puisi, main gitar, main piano, apapun itu. Dan setelah itu dilanjutkan dengan nonton bareng. Saya ingin adain yang namanya piknik bareng PPI, di mana kita bisa makan-makan dan kita bisa menumbuhkan rasa kebersamaan. Lalu saya ingin juga adain jalan-jalan bareng PPI. Jadi di sini kan banyak tempat wisata. Ya kita jalan-jalan bareng lah. Gitu. Nah, lanjut program kerja saya untuk misi branding. Saya punya 2. Yang pertama adalah melanjutkan Art Indo. Yang kedua adalah get to know our culture. Nah, saya jelaskan tentang get to know our culture. Nah, ini kita akan lakukannya sebelum Art Indo. Dan di situ saya ingin PPI bisa mempelopori untuk berkumpul antara society-society yang berbeda. Dan kita bisa bertukar kebudayaan di situ. Untuk lebih detailnya adalah kita melakukan penampilan-penampilan art kecil yang kita akan tampilkan untuk di Art Indo nantinya. Itu diakhiri dengan adanya potluck atau makan bersama dengan makanan-makanan Indonesia juga. Tujuannya di sini adalah menjadi branding mahasiswa Indonesia dan mengenal kebudayaan dari negara lain secara langsung. Lanjut untuk misi saya selanjutnya, yaitu sinergi. Jadi ini lebih ke sistem ya. Kita menjelaskan tentang Kaizen, yang artinya adalah continuous improvement atau perbaikan secara terus-menerus. Nah, bagaimana sih kerjanya? Ada 3 step yang krusial dalam Kaizen. Issue, discussion, sama solution. Issue, ada hari besar, contohnya hari anak sedunia. Discussion, kita bentuk 4 grup yang maksimal 4 orang, dan ini acak ya. Dan masing-masing dari 4 grup ini come out with their own solution. Apa sih yang kita berikan sebagai PPI? Apakah itu dalam bentuk proker, apakah dalam bentuk statement di sosial media, itu bentuk dari solution. Solusi dipresentasikan ke seluruh pengurus, dan kita voting. Mana sih solusi yang paling bagus? Itu yang kita jalankan. Saya yakin program ini bisa terrealisasi, karena ketika saya merancang, saya yang utamakan adalah seberapa realistis sih program-program ini. Kenapa sih memilih saya? Kalau bisa disimplify, PPI membutuhkan pemimpin yang memiliki 3 karakteristik. Inklusif, kedua adalah kontributif, yang ketiga adalah inovatif. Selama pengalaman saya berorganisasi, saya merasa 3 core ini sangat melekat kepada saya, merupakan bagian dari prinsip. Dan saya mampu dan mau untuk melakukan apa yang dibutuhkan demi PPI yang lebih baik lagi. Untuk personal reason-nya ya. Di tahun pertama, PPI memberikan kenyamanan saya berkuliah di luar negeri ini. Saya merasa ini seperti second home. Dan saya harap anggota-anggota lain bisa berpikiran seperti itu, bukan PPI yang memberatkan. Dan saya ingin bekerja buat hal itu terjadi.